review produk dari narasumber kita langsung Ibu Wiwin, kemudian 1 jam pemaparan materi dan disusul oleh tanya jawab. Baik, langsung saja kepada Bu Wiwin, kita silakan. Oke. Halo, selamat malam semua. Selamat bergabung buat teman-teman yang ikut dalam webinar ini. Perkenalkan, saya Wiwin. Saya owner dari West Java Mahakaya. West Java Mahakaya apa sih? Nah, ini saya jelasin. West Java Mahakaya itu adalah produk olahan garam. Olahan garam. Nah, garam ini garamnya beda ya teman-teman. Garam ini saya ambil dari desa saya di Madasari, tepatnya di Pangandaran, di Desa Masawah. Nah, jenis tambak garam yang saya ambil ini ya tambak gio, teman-teman. Jadi tambak gio membran itu semacam tambak, jadi dibuat di atas permukaan tanah dengan tambak, jadi tidak tersentuh tanah, jadi benar-benar bersih. Nah, tambak ini diambil air laut, ngambil air laut dari laut langsung ya, laut lepas. Kenapa dari laut lepas? Karena ada banyak lautan, ada banyak sisi laut dari Pangandaran, tapi di sisi laut Madasari ini adalah masih pure, masih asri karena bukan tempat wisata, jadi tidak banyak lalu lalang dan masih bersih banget, pantainya masih asri, jadi airnya juga benar-benar bersih alami. Itu air laut itu disalurkan dari lepas pantai itu disalurkan ke tambak-tambak. Nah, dengan disalurkan ke tambak-tambak, lalu dengan tunnel system itu mempercepat proses kristalisasi. Jadi si garam itu proses kristalisasi itu sama seperti simpelnya kayak bikin agar-agar ya. Jadi begitu air agar-agar dicampur dimasuk ke dalam cetakan, dia akan mengeras. Nah, begitu pula dengan garam. Garam itu begitu dimasukkan ke dalam tambak dan didiamkan selama kurang lebih 3 minggu, dia akan mengeras seperti kaca. Benar-benar seperti kaca, mengeras. Lalu akan dikeruk. Nah, jadi proses kristalisasi juga sebenarnya garam itu ada saya menemukan ada 3 macam ya. Sebenarnya kalau kita rajin gitu, cuman karena saya juga jarang di sana, jadi saya nemukan namanya jadi garam itu ada namanya Flexol. Flexol itu bukan Flexol, ini dulu Flordesol, itu bunga garam. Nah, Bang Jarod tahu ini enggak? Tahu bunga es? Ya, nah, kalau ini bunga garam. Nah, jadi bunga garam itu proses kayak penguapan. Proses pada saat penguapan itu kayak semacam kayak kapas gitu, kecil-kecil. Nah, itu sama kayak bunga es. Cuman dia lebih kecil gitu, bentuknya kayak apa sih? Benar-benar kayak apa sih? Kayak es jatuh gitu dari langit. Nah, itu bentuknya kayak gitu. Cuman itu harus benar-benar harus benar-benar concern banget ya untuk dapetin itu. Dan ternyata kalau di Prancis itu Flordesol itu mahal banget. Bisa sampai 600.000 per kilo. Karena itu susah. Nah, sehabis dari Flordesol itu ada yang namanya Flexol. Flexol ini itu adalah lapisan lembar-lembaran yang masih di atas permukaan es yang baru digetok. Jadi kayak kaca yang baru pecahin. Nah, itu ada lembaran-lembaran. Nah, lembaran itu banyak kandungan mineral, yodium, kalsium, dan lain-lain, dia lebih kuat. Nah, Flexol itu biasanya buat bikin ini, kayak buat daging merah. Dia benar-benar harus ditabur di atasnya. Nah, itu kandungan garamnya itu benar-benar langsung kalau ditabur di daging merah itu biasanya sih buat Flexol itu biasanya buat ini, buat wagyu. Nah, itu ditaburin di atasnya itu dia akan meresap.
cepat meresap karena kandungan mineralnya tinggi gitu. Nah sehabis flax salt baru namanya kosher salt. Kosher salt itu yang garam kasar. Nah garam kasar inilah yang kita pakai. Garam kosher salt ini lebih kita pakai. Nah, nanti terus lalu nanti ada garam yang dihaluskan. Nah, garam dihaluskan di proses inilah sebenarnya tetap sih sama, asal jangan dicampur dengan yang lain. Tapi basically garam hasil ini garam garam ini fine sea salt. Fine sea salt ini adalah ini saya bikin varian baru fine sea salt karena itu di mix antara garam kosher dengan flax salt, saya mix. Ya, karena ini sangat bagus nih. Jadi dari hasil tambak garam itu setelah dikeruk dan dijadikan kristal-kristal, itu tinggal disaring terus dijemur. Udah tinggal di packing dan itu saya udah dapat hasil labnya itu dari KKP Pangandaran itu mengandung kandungan mineral kalsium, mangan, yodium, terus kalium itu murni, nggak ada bahan pabrikan. Jadi benar-benar kalau disebut natural sea salt ya inilah natural sea salt. Kenapa beda dengan garam meja? Nah, kalau garam meja itu garam yang sudah proses pabrikasi. Biasanya itu udah masuk proses penambahan ya. Ada penambahan maksudnya bukan zat kimia tapi memang kimia ya, yodium pabrikan, terus dikasih pemutih juga gitu kan untuk lebih putih, terus diproses karena dalam proses dia kayak pembakaran gitu, terus proses pemisahan dari kristal-kristal dan kotoran biasanya itu ditambahin pemutih untuk mencerahkan warnanya mungkin ya, saya nggak tahu deh. Yang jelas itu hasil pabrikan. Kalau garam ini ya, kalau garam meja itu, dan itu udah hasil proses gitu. Nah, yang saya pakai untuk herb salt itu benar-benar murni kosher salt, gitu, garam kasarnya lah, garam kosher saltnya, koarse kalau bahasa itunya. Saya belajarin tuh. Ada teman saya mungkin di sini hadir kali ya, itu Chef Desmond. Saya udah banyak berdiskusi dengan Chef Desmond. Nah dari Chef Desmond ini saya belajar banyak tentang kegunaan garam dan kenapa dia pakai garam fine sea salt saya, karena itu bagus buat masakannya dia katanya. Masakannya dia tuh sangat ngikat, jadi ngikat garam dan itu bagus banget gitu, nggak harus terlalu banyak garam itu udah berasa gitu. Karena garam sea salt ini lebih kuat rasanya, lebih kuat tapi lebih lebih terasa kalau di lidah, lebih asin sih sebenarnya, agak sedikit pahitnya gitu. Jadi garam sea salt ini memang yang saya andalkan ini karena garam ini benar-benar murni dan dari saya lihat sendiri itu Bang Jaro tambaknya, karena tambaknya itu benar-benar bersih. Jadi kayak macam, pernah lihat tambak ini nggak, ikan lele? Pernah. Nah itu tambaknya di atas terpal kayak gitu kan, membran. Kalau kita pakai membran, terus di atasnya kayak dikasih tunnel juga, kayak plastik tapi lebih tebal. Jadi jadi kalau hujan itu tetap terlindung. Kenapa bersih ya? Karena itu pakai tunnel. Jadi kalau panas itu lebih cepat kering, garamnya lebih cepat prosesnya. Kalau hujan ya terlindung dari kotoran dan lain-lain gitu. Jadi itu yang membedakan antara tambak bio dengan tambak konvensional ya, tradisional. Kalau tambak tradisional itu kan ditambak di atas pasir. Nah kalau yang bio ini benar-benar pure, murni, bersih dan alami. Karena benar-benar dari hasil itu langsung udah bisa di packing, nggak perlu harus masuk pabrik segala macam gitu. Itu yang membedain. Dan itu prosesnya saya salut sama teman-teman petani garam di Madasari, benar-benar butuh
kesabaran ya Mas. Nanam padi aja butuh sabar, garam pun sama. Karena garam juga butuh kesabaran. Karena dia harus digaruk gitu kan. Sama kita kayak ngaduk adonan. Dan perlu just info aja bahwa untuk semua proses ini di garam itu semuanya pakai kayu ya, unsur kayu. Tidak ada pakai kayak even buat ngegaruk itunya tuh nggak pakai yang mengandung logam, besi atau yang lain-lain karena bisa mengandung korosi, bisa karat. Jadi benar-benar pakai bambu. Plastik. Jadi bikin sarankan kita gunakan sendok kita kalau mungkin sendok iya, tapi kalau untuk proses proses kristalisasi terus proses menggaruknya itu, mengaduknya itu semua pakai kayu dan saya bilang harus diganti jangan kayu. Kita pakai bambu karena bambu tuh sangat bagus buat kesehatan, terus menyerap ini juga racun-racun kotoran-kotoran atau timbal dan lain-lain gitu kan. Nah itu pakai bambu. Jadi benar-benar saya untuk belajar ini pun saya belajar dulu. Jadi kita untuk terjun ke laut ibaratnya kan harus belajar berenang dulu nih kan. Jadi kalau mau belajar sesuatu sebelum terjun ke laut kita belajar dulu cara berenang yang benar tuh gimana di laut. Benar nggak? Cara ngambil ikan di laut tuh kayak gimana? Karena beda. Cara ngambil ikan di laut sama ngambil ikan di sungai itu beda. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada proses yang benar-benar saya dalamin nih. Cara pengambilan garam, cara prosesnya, terus how to upgrade the value dari garam ini untuk jadi olahan gitu. Nah, dari sekian banyak olahan yang telah saya buat itu selain body care lah, jadilah ini herb salt. Ini ya teman-teman, ini saya ada request, jadi saya bikin yang udah sangat simple, sudah dalam kemasan 100 gram. Jadi udah ada aninya, sudah bisa ada bubuk untuk yang halusnya, bisa untuk bubuk yang lebih banyaknya lagi. Nah, jadi inilah tampilan dari herb salt yang andalan dari West Java itu adalah herb salt moringa. Karena kenapa moringa? Karena moringa ini nggak jauh dari Pangandaran, dari tambak garam ada pertanian moringa. Jadi kenapa saya bilang West Java Mahakaya? Karena itu tercetus begitu saja. Karena ternyata banyak di sepanjang pantai Pangandaran itu sumber daya alam yang sangat bagus kalau kita combine, kita kolaborasi gitu, terus saya jadikan bahan pangan lokal. Nah inilah herb salt moringa, dan ini banyak banget sih. Saya garam herb salt ini dipakai oleh Chef Desmond dari buat juga untuk di blend dengan miyoshi sauce. Sudah juga dipakai oleh chef dari Aku Food Indonesia, sudah oleh Chef Williamson, rumah makan Gado-Gado Boplo, Gado-Gado Boplo juga udah dipakai sama Nyonya Swan, owner dari Dapur Solo. Nah, jadi ini kelebihannya. Jadi kelebihan dari moringa ini moringa ini sangat bagus untuk untuk kulit, untuk kesehatan juga. Jadi ini tambahannya ditambah dengan garam dan tambahan yang lain-lain gitu. Jadi herb salt itu sebenarnya banyak macamnya. Saya punya 3 varian, yaitu ada herb salt, ada chili, herb salt moringa, ada chili, ada juga ini seledri, ada juga oregano. Tapi itu by request ya. Yang mostly yang paling banyak sih moringa ini gitu. Jadi saya coba combine dengan macam-macam selama sejauh ini sih baru 4 varian saja. Jadi ke depan sih saya lagi coba
kerjasama juga sama teman saya yang di Papua. Beliau yang punya buah merah, produk buah merah dan juga minyak tiram. Minyak timun laut apa ya? Bahasa kerennya, bahasa terkenalnya apa ya? Cilili, timun laut, si cucumber itu. Nah, itu minyaknya minta dibuatin dibuatin kerjasama dengan dengan West Java sih. Saya juga belum tahu karena mahal banget itu minyaknya, bisa sampai 20 juta per liter. Bang Jarot tahu ini nggak, timun laut? Aduh, lupa bahasa itunya. Timun laut. Ya, teripang, betul, teripang. Nah, teripang di Papua itu udah diekspor ke mancanegara, cuman dalam bentuk keringnya. Nah, terus baru-baru ini dicoba jadi minyak. Nah, minyaknya ini juga saya kemarin dikontak, katanya mau dicoba di combine. Nah, saya insya Allah mungkin bisa gitu. Nah, bicara masalah herb salt itu kandungannya itu macam-macam herbal ya, bahan baku buat masakan ya, kayak ada rosemary, ada thyme, itu untuk yang interlokalnya ya. Kalau yang internal, yang dalamnya itu kayak kemangi, bisa juga sama kunyit, sama chili, seledri, macam-macam sih sebenarnya. Tapi ini intinya herb salt ini digunakan sebagai pengganti dari masako. Kan sekarang banyak tuh. Kalau namanya bumbu masak itu penyedap rasa itu bagus, tapi ternyata banyak yang mengandung zat-zat MSG lah, maksudnya terlalu banyak juga nggak bagus. Tapi kalau diganti dengan herb itu sangat sehat gitu, menyehatkan lah ya. Karena selain herb juga ada juga mungkin yang lebih terkenal duluan itu yang dari jamur itu ada juga. Nah, totole itu lebih yang duluan terkenal itu totole. Nah, saya ingin mempopulerkan herb salt karena herb Indonesia juga banyak dan ini bisa untuk beberapa masakan. Nah, kalau kayak moringa itu khusus untuk kayak masakan sup-sup, salad, terus juga buat daging bisa, terus juga untuk aneka masakan kayak yang berbahan dasar sayuran lah, hijau-hijau. Terus kalau chili itu untuk masakan yang pedas-pedas. Nah, itu bisa. Dan perlu diketahui juga teknik untuk untuk menaburkan herb salt itu jangan pada saat bikin bumbu ya. Teman-teman, itu salah ternyata. Silakan tanya ahli gizi, itu salah ternyata. Jadi kalau bikin masakan itu jangan dimasukin ke dalam garam dan herb salt, atau enggak bumbu masak itu tidak boleh dimasukkan, garam itu tidak boleh dimasukkan pada saat bikin bumbu. Numis bumbu tadi pada saat proses akhir. Jadi begitu masakan udah masak kayak sop, udah mendidih semuanya, tinggal masukin belakangan. Nah, itu yang bagus, yang sehat itu seperti itu. Jadi bukan di awal ya. Orang kan salah kaprah nih. Kita kalau bikin bumbu masak tuh diulek sekalian ya, sama bumbu itu di awal. Nah, itu salah ternyata. Jadi sprinkle in the finish pada saat terakhir. Jadi taburin pada saat terakhir sebelum diangkat. Nah, itu yang sehat sebenarnya. Jadi kandungan gizinya masih terikat, masih bagus kandungan gizinya. Jadi itu yang disarankan. Nah, macam-macam herbal. Terus untuk yang seledri juga itu juga untuk sup-sup biasanya. Kalau oregano, ada salah satu teman sih di grup Zero Waste yang waktu itu pesan buat masakan pasta. Itu saya buatin herb salt itu khusus oregano.
Jadi itu khusus untuk bikin pasta kayak spaghetti tuh. Jadi macam-macam herb salt itu kegunaannya, tergantung untuk fungsinya gitu. Nah, kalau untuk herb salt ini ada 2 teknik sih, Bang Jaro. Ya. Ada teknik yang fresh, ada teknik yang dry. Jadi teknik fresh dan dry. Jadi yang fresh itu benar-benar bahan-bahan yang masih segar semuanya. Jadi kayak misalnya mau bikin bumbu herb salt soup, ya itu seledri dicincang, terus sama ininya itu herbnya seledri, terus dicampur sama bawang daun bawang, dicampur lagi sama itu dulu dicincang sampai halus, gitu kan, dicincang sampai halus, baru ditamburin garam. Ditambahin kalau saya karena untuk fungsinya untuk bumbu sop, jadi saya tambahin bawang putih segala macam. Nah, itu yang fresh ya. Tapi kalau saya lebih suka yang karena saya jual dan untuk kepentingan komersil, saya lebih suka yang dry, yang kering. Jadi bentuknya powder semua. Nah, untuk dapetin yang bentuk dry ini kita butuh butuh bahan baku yang sudah dikeringkan. Itu ada tekniknya. Ya, cara teknik mengeringkan herbnya itu. Jadi teknik mengeringkan herb itu butuh proses juga, Bang Jaro. Jadi nggak seger ya, jadi nggak fresh. Itu ada 2 teknik, ada yang dimasukin ke dalam ada 3 teknik. Ada 3 teknik. Ya, ada yang dimasukin ke dalam oven selama 30 menit, tapi dialas ya, jangan langsung kan kalau di oven kan ada bakinya tuh. Nah, di atasnya dialas dulu. Jadi supaya si airnya itu nyerap ke dalam tisu. Jadi dialas tisu ya. Nah, terus yang kedua digantung selama 3 hari. Nah, yang 3 itu dijemur di panas matahari selama 2 jam sih. Jadi panas mataharinya antara jam 12 sampai jam 2. That's it. Itu langsung diangkat. Jadi terus untuk herb yang bagus itu yang meshnya itu 20%. Maksudnya mesh 20% itu tingkat kekeringannya nggak kering banget dan selain nggak kering banget, kandungan gizi dan wanginya itu masih ada, masih ngikat. Jadi jangan kering banget ya. Terus kalau di oven pun warnanya jangan sampai kecoklatan. 30 menit itu udah cukup kok. Jadi begitu di oven warnanya agak coklat hijau, agak sedikit ke hijau pupus lah. Kayak lagunya Pupus. Jadi hijau pupus. itu yang standar ya. Jadi nggak terlalu coklat banget. Nah, itu teksturnya juga crisp, renyah. Begitu kita hancurin dia akan hancur. Nah, itu. Jadi itu kita tinggal cium aja nanti. Kita cium wanginya masih ada, terus kalau kita hancurin dia masih bisa hancur, tapi kalau langsung beda sih kalau namanya mesh itu dia warna dan tingkat kehancurannya sih nggak terlalu hancur banget. Masih ada serpihan-serpihan kayak plek-plek gitulah, lembaran-lembaran. Nah, kalau udah jadi bubuk berarti udah gatot itu. Jadi meshnya udah kelewat, itu udah sampai 10-5%. Itu nggak bagus karena kandungan gizi sama baunya udah hilang gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya diputerin aja Bang Jaro videonya. Videonya ya? Ya, jadi biar jelas. Oke. Kita berlima nih kayaknya. Yang selebihnya live ya, live IG. Benar. Sebentar ya. Ya, itu jelas banget sih. Saya buat yang benar-benar simple videonya, bisa dilihat, di save gitu. Mbak Natasha sudah pakai produk saya, Herb Salt Moringa. Sudah pernah coba?
Kalau enggak coba buat nih di rumah. Bisa yang fresh atau enggak bisa yang dry. Nah ini Mbak Natasha, saya coba buatin. Kedengaran suaranya nggak Bang Jaro? Kalau di sini ini ya, kedengaran. Oh iya, oke. Jadi ini yang teknik di kering by oven ya. Jadi dikeringkan selama 30 menit. Nah, kalau ini yang digantung, teknik digantung, dikeringkan selama 3 hari. Oh, digantung selama 3 hari. Iya, buat Mbak Natasha nanti aku share. Oke. Nah, ini digantung selama 3 hari, baru bisa diproses. Digantung aja di Berarti dalam rumah. Proses pengeringannya butuh sinar matahari nggak Bu kira-kira? Enggak, ini di dalam rumah kalau untuk digantung ini selama 3 hari ya. Jadi warnanya tuh masih itu sih. Saya pernah coba saya pernah coba di sini nggak ada Bu Erna ya, nggak ada apa. Saya pakai dari pernah beliau. Nah ini hasil dari yang di oven. Nah ini macam-macam sih herbs itu. Jadi komposisinya herb itu lebih banyak herb ya. Herb and garamnya tuh sebenarnya 50 sih, lebih banyak garam sih, garam dan herb. Nah ini ada garam, ada chili, ada moringa, ada macam-macam. Nah ini yang fresh, kita teknik fresh ya, teknik fresh. Jadi itu bahan-bahannya, komposisinya. Jadi yang benar-benar yang masih segar ini yang teknik fresh herb salt. Tapi tahan lama, enggak lama ya ketahanannya. Cuman ya nggak boleh lebih dari 3 hari. Karena dia akan, baik kalau basah udah udah ini, dia nggak boleh banyak-banyak kalau bikin, kalau fresh. Nah ini yang dry itu yang kering, yang teknik buat teknik buat herb saltnya itu yang kering itu lebih tahan lama. Jadi semuanya dalam bentuk powder. Jadi dalam bentuk powder itu saya campur semua, saya mix semua. Jadi ada ada natural sea salt, ada herb salt, ada garlic powder, ada pepper, merica bubuk, ada juga saya tambahin garam sedikit gitu. Nah itu di mix jadi satu. Garam dan gula itu sebagai pengawet sih sebenarnya, pengawet alami. Jadi kalau teknik garam ini yang kering ini lebih tahan lama, bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Gitu, masa kadaluarsanya. Oke, udah jelas ya, simple banget. Jadi seperti itu. Teknik teknik buatnya sangat mudah banget ya. Mbak Natasha nanti bisa kok nanti saya share kok. Itu simple banget. Oke ya, teman-teman. Nah, jadi yang namanya herb salt itu benar-benar proses pencampuran. Jadi dicampur semua herbsnya itu. Komposisinya juga harus balance. Jadi ini moringa itu sebenarnya agak ketir ya. Kalau yang hidup di Mbak Natasha mungkin pernah ngerasain ya, waktu umur kita masih kecil, kita kan remaja 90-an kayaknya. Jadi kalau hidup di kampung, saya dulu suka banget yang namanya sayur daun kelor. Moringa ini daun kelor loh Bang Jaro, lupa dikasih tahu. Iya, daun kelor sebenarnya, tapi bahasa
bahasa bulenya, bahasa kerennya itu moringa. Saya juga bingung. Teman saya di Perancis itu bilang ternyata moringa Indonesia lagi happening loh di Eropa. Moringa apa sih moringa? Moringa katanya. Moringa apa sih itu? Daun kelor. Masa Allah di kampung mah di pagar-pagar. Jadi moringa itu dulu kalau di zaman dulu tuh emang bagus Bang Jaro, bagus buat tubuh. Itu kenapa orang kita dulu tuh suka banget tanam kalau lagi capek-capek terus untuk baru sakit ya, sembuh dari sakit itu bikin sayur daun kelor dicampur jagung. Kalau sekarang kan bayam sama jagung. Kalau di Jakarta bayam sama jagung jarang sih. Kebanyakan nggak banyak orang tahu sih daun kelor. Tapi kalau di kampung-kampung masih banyak. Daun kelor itu dimasak sama jagung gitu. Itu fungsinya bagus banget buat tubuh, banyak banget khasiatnya. Salah satunya inflamasi, terus diabetes juga, buat diabetes juga banyak sih, nanti saya share deh. Jadi macam-macam khasiatnya. Jadi herb itu adalah herbal Indonesia, kalau bisa dijabarin mungkin kalau bahasa di Indonesianya itu kayak bumbu masak yang udah jadi ya, kayak bumbu karinya orang Padang. Terus itu kan dalemannya isinya kalau di luarin ada kunyit, jahe, cabe, terus apalagi tuh merica, daun salam, daun jeruk. Nah itu menyatu dalam satu kesatuan. Nah kalau herbal ini mungkin bahasa kerennya ya, tapi simple dan lebih sehat sih sebenarnya gitu. Nah iya herbal itu. Jadi kalau buat orang yang kekinian yang sekarang ini lagi happening banget, yang sangat mengidolakan gaya hidup sehat katanya, healthy lifestyle, itu yang namanya herbal, yang namanya herbal, terus herbal drink, itu semuanya lagi ini banget deh, lagi happening banget, lagi gandrung banget. Padahal kalau kita bikin sendiri bisa sebenarnya. Nah ini makanya kita coba dengan kondisi ini ya, dengan kondisi pandemi kayak gini, kita sebisa mungkin kreatif ya dalam menghasilkan sesuatu, dalam cara berpikir kita, cara hidup kita sehari-hari. Jadi dengan kondisi pandemi ini sebenarnya banyak waktu yang harus kita gunakan untuk berbuat sesuatu gitu, menghasilkan sesuatu. Benar nggak Bang Jaro? Karena benar, saya ngerasa banget sejak pandemi, sejak pandemi itu kayaknya bingung mau ngapain waktu awal-awal ya. Kerjaan dari kantor udah nggak ada, kantor juga ditutup, nggak boleh ada kegiatan, nggak boleh ada keramaian. Waktu awal-awal gaptek, tapi karena biasa tangan dan kepala saya biasa jalan, saya yang kalau orang jalan tuh kaki ya, paling cepat jalan kaki duluan. Kalau saya yang paling cepat kepala sama tangan duluan, mikir, jadi dari mikir tangan gerak gitu kan. Nah dari situ saya kayaknya banyak nih yang mesti mumpung lagi nggak ada kegiatan. Nah gitu Bang Jaro. Jadi apa aja nih saya coba, saya trial, terus saya pelajarin. Jadi banyak hal yang perlu kita pelajarin gitu. Tapi intinya sih lebih ke gaya hidup sehat sih Mas Bang Jaro. Jadi namanya herbal itu lebih ke hidup sehat sih Mas. Karena dengan herb ini kita nggak perlu lagi konsumsi namanya yang namanya bumbu masak penyedap yang mengandung MSG berlebihan. Di sini saya nggak pakai MSG ya, benar-benar nggak pakai, benar-benar merica, garam, merica, bawang putih, terus gula. Jadi ini gula dan garam itu sebenarnya buat penguat rasa dan buat pengawet alami. Jadi ini juga kalau garam itu masa kadaluarsanya panjang, nggak ada masa kadaluarsa sih sebenarnya kalau garam itu yang tahu saya. Dan ini bagus banget buat tubuh. Jadi kalau yang mau mulai gaya hidup sehat, ya mulailah dari sekarang gitu.
Mumpung kondisi saat ini benar-benar kita yang namanya sehat itu kan mahal ya. Nah, kita coba mulai dari diri kita sendiri, dari dapur lah, lihat-lihat ada apa di dapur. Nah, coba kita olah gitu. Daun kari, daun kunyit pun bisa. Daun kunyit mau bikin kari itu bisa kita bikin herb salt sendiri gitu. Jadi nggak usah beli. Yang beli itu biasanya udah ditambahin buat pengawet gitu, buat tahan lama. Tapi kalau kita bisa bikin sendiri apa salahnya gitu. Buat Mbak Natasha, komposisi garam harus 0% Mbak dibandingkan herbsnya. Garam lebih banyak ya. Saya pakai cup ya. Kalau dalam hitungan ini untuk 100 gram ini, saya pakai garamnya itu sekitar 50%. Terus sisanya 30% moringanya herbsnya. Nah, lalu sisanya tambahan lele kayak bawang putih, merica bubuk dan gula. Itu tambahannya ya Mbak ya. Jadi komposisinya 5:3. Kalau 50-50 nanti tambahan lainnya nggak blending rasanya. Ya sama aja Mbak, kayak mau bikin bumbu masak ngulek sambal. Nah, gimana sih komposisi cabenya lebih banyak ya, garam sedikit. Tapi kalau yang herb salt itu namanya herb salt, jadi komposisi garam lebih banyak, herbnya baru sepertiganya. Ya sepertiganya. Jadi ada nanti saya share ya Mbak Natasha komposisinya. Jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Nanti kalau japri saya aja resepnya nanti saya kasih. Saya nggak bisa share. Mungkin besok ya Bang Jaro ya. Iya, besok di Telegroup saya bisa share. Saya juga masih gaptek nih antara nge-send video terus sambil ngetik-ketik rada-rada. Maklum, TV layar itu layar berapa inci nih? Kalau komputer mah gampang. Saya belum bisa tuh connect, komputernya juga kena virus. Ya udahlah, satu layar aja. Jadi seperti itu Mbak Natasha. Garam daun selain daun kelor mungkin banyak juga yang Mbak Natasha. Mungkin Mbak Natasha orang asli mana nih? Kalau misalnya asli Padang, asli Sumatera, biasanya sih kayak dedaunan tuh kayak daun kunyit, daun kari, terus daun jeruk itu bisa kok kita buat di dry. Campuran India. Wah, itu berarti kental banget tuh yang namanya kari-kari. Ya berarti ada kayu manis, terus ada adas, terus ada daunnya itu, herbsnya itu ya ada ini juga, ada thyme, terus ada majoram kalau nggak salah, terus daun kunyit, daun kari, daun jeruk. Nah, itu ini banget. Baunya tuh strong banget biasanya. Kalau namanya suamiku juga campuran Mbak Natasha. Jadi campuran Aceh, Pakistan dan Belanda. Jadi ngeblend itu namanya herbal. Saya pusing karena udah campur herbal, campur lagi santan. Nah, jadi itu kental banget. Nah, jadi kayak gitu Mbak Natasha. Kalau biasanya orang bikin bumbu itu langsung diulek. Nah, kita untuk herb salt itu sebenarnya buat tahan lama aja sih. Sama kayak kita bikin bumbu kari, bumbu itu sama sebenarnya. Cuma ini teknik kerennya sih sebenarnya herb salt itu. Soalnya yang namanya herb salt itu di Eropa lebih happening. Dan ini kemarin saya ada permintaan buat ke Hong Kong. Jadi saya ada kerjasama sama kebetulan saya di salah satu komunitas Bang Jaro. Ya. Jadi saya kerjasama dengan orang Indonesia yang punya toko di Hong Kong. Nah, jadi saya kerjasama masukin produk-produk UKM Indonesia gitu.
Cuman kalau kenapa saya milih toko ya daripada perusahaan, saya lebih suka toko karena simple. Terus di sana juga yang beli orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri gitu. Jadi yang beli, yang datang ke toko Indonesia itu ya Indonesian market itu ya orang-orang Indonesia, sama mungkin selebihnya orang-orang yang tinggal di sana yang penasaran dengan rasa Indonesia tuh kayak gimana sih. Nah, jadi kayak gitu. Mudah-mudahan ini dengan ini sih, ini permintaan khusus packaging yang ini. Jadi permintaan khusus karena mereka buat simple, terus aman juga kalau di packing. Kalau pakai jar kan, sebelumnya saya pakai jar karena saya sangat punya guru, mungkin ada di sini gurunya, itu green banget, mengedepankan green living, jadi pakai jar, terus yang pakai kayu, yang reusable, recycle, yang green. Jadi saya agak sedikit, tapi ini reusable kok, kalau ini habis bisa diisi lagi, jadi reusable namanya, nggak langsung dibuang ke tempat sampah jadi sampah, jadi ini reusable sih. Dan amannya kalau kita bawa di bagasi ini, kita packing itu aman, jadi nggak pecah. Ini kemasan PPT, plastik PPT, aman kok, reusable kok, tenang aja. Jadi ini gampang di packingnya, gitu. Jadi buat teman-teman yang, ini kayaknya kita doang nih berlima, tapi buat teman-teman yang di IG Live juga bisa lihat tayangannya. Yang namanya Herb Salt itu sebenarnya gaya hidup sehat. Gimana kita memulai gaya hidup sehat itu dari diri kita dan dari apa yang kita makan, gitu ya Bang Jaro. Intinya seperti itu sih Herb Salt itu, lebih ke kesehatan. Saya juga pakai bahan-bahan yang alami, tidak pakai tambahan, dan ini easy to use, gitu aja. Kalau dibilang fresh atau dry, saya lebih suka yang dry karena saya sekali buat bisa saya simpan lama. Terus kalau yang fresh cuman buat seperlunya aja, karena masa simpannya cuman sebentar, nggak bisa lama. Namanya fresh ya, jadi kalau udah 2-3 hari ya berubah gitu. Jadi nggak bagus lah kalau buat itu. Jadi nanti ada kalau kena air ya udah langsung kandungan gizinya langsung rusak gitu sih. Kalau yang fresh ini, kalau kita istilahnya kan biasanya kalau kita simpan di dalam kulkas itu bisa nggak? Kenapa? Kalau yang teknik fresh tadi itu, kalau kita kita awetkan dengan cara didinginkan, contohnya simpan dalam kulkas, itu bisa nggak? Mungkin bisa ya, tapi di freezernya. Oh, di freezernya. Kita freezerin, kita bekuin. Jadi jangan di suhu ruang, terus jangan kena sinar matahari langsung atau di suhu ruang yang agak panas, misalnya dekat kulkas kayak gitu, itu nggak boleh. Jadi akan merusak kandungan gizinya. Gitu. Kan garam itu mengandung mineral nih, garam yang saya punya ini mengandung mineral yang cukup tinggi ya, karena natural sea salt. Jadi natural sea salt itu kandungan garamnya sangat tinggi. Iya. Garamnya nggak ini maksudnya garam yang fresh itu maksudnya jangan dikasih air Mbak Natasha, jadi tetap nanti prosesnya itu garam tetap diaduk sama herb, tapi tidak dikasih air ya, tinggal dimasukin aja ke frozen. Cuman ya mau gimana lagi, tetap kandungannya nggak lama-lama. Oh nggak cair sih, nggak cair. Cuman kalau dalam kondisi di dekat dekat suhu yang temperaturnya agak panas, dia akan mencair gitu. Karena garam itu kan kandungan mineralnya tinggi ya.
namanya dai air laut. Dai air laut kalau kena suhu panas lagi, terus udah bercampur dengan yang lain, dia akan mencair. Karena saya pernah bawa garam, karena saya waktu itu banyak kegiatan ya Bang Jaro ya. Jadi garam tuh saya taruh, kan saya bawa dari Pangandaran tuh udah dalam karungan. Jadi satu karung 25 kilo tuh. Terus karena saya ada kegiatan, saya lupa, saya taruh aja di pojok dapur ya kan. Tapi kan bawahnya itu saya kasih kasih kayak palet kayu. Itu ternyata udah itu deket di pojok dapur itu deket mesin cuci. Deket mesin cuci gitu kan. Terus dekat pintu mau arah keluar, pintu samping dapur ada pintu sampingnya kan. Itu ternyata kok ini apa ya, kok basah sih bawahnya gitu. Saya tanya sama Kang Latun yang punya tambak garam di Pangandaran. Oh teteh, itu jangan jangan kena lantai yang dingin, terus jangan juga kena suhu yang dekat, kena sinar matahari langsung, dan juga kena suhu yang agak panas gitu, dia akan mencair. Oh I see. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau buat saran saya sih Mbak Natasha, kalau mau buat fresh herb salt ya seperlunya aja, jangan kelebihan. Soalnya dimasukin di frozen juga ya nggak bisa dimasukin kedua kali, karena itu kandungan gizinya udah berkurang sebenarnya. Jadi mendingan yang ini aja Mbak Natasha. Kalau lebih mau masukin ke oven aja semuanya. Herb salt yang fresh itu ya balikin lagi, masukin ke oven, di oven lagi gitu, kurang lebih. Tapi karena fresh gitu dia kurang ngeblendnya kurang bagus. Jadi hasilnya itu nanti agak sedikit agak kecoklatan gitu. Jadi karena dicampur jadi satu semua. Better sih mendingan yang seperlunya aja kalau mau bikin yang fresh, karena nggak bisa 2-3 kali dimasukin ke dalam frozen freezer. Better yang dry aja, yang dry lebih tahan lama sih kayak gitu. Terus yang itu tadi Bu, yang garam halus gitu ya, dan juga yang garam kasar. Itu kan biasanya kalau garam kasar itu kalau yang baru datang ya, biasanya kan garam itu putih gitu, semacam yang Ibu ceritakan tadi yang putih. Terus kok bisa lama-lama itu ada yang garamnya berwarna kuning, kok bisa gitu ya Bu? Apa faktor namanya, apa penyebabnya? Kalau garam yang udah yang halus ya, garam halus yang pabrikan atau yang gimana nih Bang Jaro? Yang dibeli di pasar atau supermarket? Yang dibeli di pasar itu kan biasanya itu garam kasar contohnya. Ya. Biasanya saya temukan di garam kasar. Kalau baru datang itu kan kalau kita buka karungnya tuh warnanya putih banget kayak kristal-kristal gitu kan. Nah terus kalau lama-lama entah berapa minggu kita udah taruh di pojokan apa gimana, lama-lama kalau kita buka lagi agak kuning-kuning gitu. Nah jadi gini, garam itu terlihat tergantung dari prosesnya, hasil awalnya ya, asalnya, asal tambaknya dari mana dulu. Karena kalau tambak dari tambak pasir itu kandungan timbal mamangannya tinggi. Karena pasir kita tahu sendiri kan itu udah kotor, yang namanya pasir itu kan menyerap segala kotoran kan. Kita juga nggak tahu, biasanya kan di pinggir pasir ya, di pinggir itu diratakan ya, pinggir pantai itu diratakan, yang entah bekas apa gitu diratakan, terus dijadikan kayak bikin sawah lah, lahan diratakan, itu dibikin petak-petak. Nah itu dialirin air ke situ. Nah, jadi kebayangkan itu tanah bercampur dengan air garam, even atasnya itu garam, tapi lapisan bawahnya kan itu udah terserap, gitu. Pastinya kayak gitu. Nah, jadi itu garam itu dari mana dulu asal tambaknya, gitu. Karena yang sudah saya tahu itu tambak garam geomembran itu memang pure murni itu bisa. Kalau lihat dari IG saya,
ada di media sosial saya atau enggak di YouTube saya juga ada proses tambak geomembran itu seperti apa. Itu benar-benar putih bersih. Makanya kalau saya kirim garam lewat bagasi pesawat itu dibukain, nggak boleh. Kenapa? Itu mirip sabu. Mirip sabu beneran. Teman saya bawa garam itu dibukain satu-satu, dibukain, dirasa, terus ada alat deteksi gitu. Teman saya udah pasrah aja, udah serius. Dia dari Makassar ya kan, karena dia mau bawa garam ke Makassar, ya itu namanya. Ceritanya kayak ngeprank ini ya, petugas bandara gitu. Iya, jadi emang kalau garam itu kalau dikirim lewat parcel gitu ya, lewat parcel itu nggak boleh, ditolak. Saya mau kirim Mbak siapa ya, lupa waktu itu ke Medan, itu ditolak. Iya, dibalikin lagi. Akhirnya lewat jalan darat. Dan itu lebih dari 7 hari sampainya. Lewat laut mungkin ya. Kalau lewat pesawat ditolak aja. Dan kita harus bohong sih sebenarnya, white lies sedikit. Apa? Serius, saya kirim bed boom, kirim herb salt itu ke Bali, saya bohong. Ditanya sama kurir, apa ini? Bumbu masak. Sudah, that's it. Serius, kalau garam dibalikin aja. Jadi kalau namanya garam hasil tambak itu emang putih kayak kristal, terus dari jauh tuh kelihatan kayak bening-bening begitulah, kayak gini. Jadi teksturnya itu kayak mengkilat-mengkilat gitulah, kayak kaca kristal gitu. Beda sama garam yang pabrikan. Jadi benar-benar ini pure murni gitu. Mbak Natasha, kira tadinya kalau putih itu dikasih obat yang bagus malah kuning. Oh salah, iya. Jadi garam itu mengandung mangan, kalsium, yodium, kalium, dan mineral. Ya, mostly itu kandungan mineralnya lebih tinggi Mbak Natasha. Nah, kalau kuning itu berarti dia dari tambak dari tambak konvensional. Jadi mangannya lebih keluar itu. Mangan itu warnanya kuning, dia ngeflek, jadi kayak flek-flek kuning gitu. Saya juga pernah waktu itu dapat pertama kali panen yang pertama itu muncul semua. Saya tanya sama KKP Pak Bayu, KKP Pangandaran, ini apa Pak, kok ada flek-flek dia bukan warna kuning, warna kuning yang gimana, tapi benar-benar kayak flek Mbak, kayak oats gitu Mbak, ngeflek gitu. Jadi itu maksudnya katanya dipisah aja sih dibilang, karena kalau pangannya aslinya itu harus dipisah, jadi benar-benar yang putihnya. Jadi kalau dari tambak itu memang di pinggirannya itulah yang tidak boleh diangkut, karena pinggirannya itu biasanya ya kayak kita masak nih, di pinggiran pasti ada minyak ya kan, ada minyak, ada apa gitu. Nah, yang pinggiran itu biasanya sih nggak diangkat, karena itu ada kayak hasil lapisannya gitu, yang keraknya. Nah, keraknya itu nggak boleh diangkat. Jadi yang bagus itu yang di tengah-tengah gitu. Kalau pinggir-pinggiran biasanya dibuang sih kalau dari tambak, karena itu keraknya. Itu kuning asli, itu mangannya kuat banget rasanya, baunya juga bau laut. Bau laut gimana ya Mbak Tasya? Bau laut ya, antara bau asin, bau laut dan bau amis ikan. Nah, itulah baunya. Bau bau mangan itu. Saya udah ngelihat sendiri mangan, nanti kalau saya pulang ke Pangandaran akan saya live deh
live lagi, saya live itu tambaknya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, saya liatin kandungan mangannya itu kayak gimana sih gitu. Kalsium dan itu yang namanya murni itu alami itu ada sih, kelihatan banget gitu. Kalau nggak salah waktu itu ada sih ke bawah ya, istrinya siapa tuh di grup Zero Waste itu kan ada istrinya Erwin Parangkuan kalau saya nggak salah ya. Itu pernah nanya saya, Mbak ini kok ada kayak flek-fleknya? Oh, saya bilang itu mangannya Mbak gitu, bukan kotoran, itu mangan tapi dibuang aja gitu. Karena memang kita nggak benar-benar pure murni, itu langsung dari tambak kita langsung proses, kita langsung packing gitu. Jadi itu kebawa tuh Mbak. Bahaya banget enggak sih, karena tubuh itu juga perlu mangan ya. Mangan itu sama dengan kalsium, ngeblend ya antara mangan dan kalsium itu. Tapi kalau kelebihan ya nggak bagus sih, gitu. Nanti besok saya kasih lihat juga kandungan garamnya itu apa. Jadi biar jelas. SNI-nya juga sih udah ada sih garam itu. Jadi garam yang saya pakai itu udah ada SNI-nya, udah ada hasil lab-nya. Karena saya berkoordinasi juga sih dengan KKP tambak bio ini memang sudah binaannya KKP Pangandaran, Dinas Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Jadi awal itu sebenarnya kampung saya kan di Pangandaran, Bang Jaro. Ya. Kampung saya kan di Pangandaran. Jadi sebenarnya tambaknya itu kalau nggak salah sih itu pilot projectnya Bu Susi selama jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu tambak itu satu-satunya waktu awal itu dulu satu-satunya tambak geomembran yang ada. Nah, sekarang itu sebelum pandemi sih ada beberapa lokasi. Jadi bukan di laut Pangandarannya yang khusus pariwisata ya. Jadi ada satu sisi laut yang masih alami yang kita pakai airnya, air laut. Pangandaran itu ada laut barat yang khusus pariwisata, yang Desmin ada perahu-perahu segala macam. Nah, kalau yang buat tambak garam itu harus murni, harus tambak garamnya itu murni, air lautnya masih jauh dari cemaran, jauh dari judulnya masih asri lah, bukan laut untuk pariwisata. Karena nggak jauh memang ada laut khusus, itu ombak besar, itu khusus untuk surfing. Nah, maaf Bu, suaranya agak putus-putus. Ini earphone-nya udah habis. Oh. Jadi di Pangandaran itu ada yang namanya laut itu ada macam-macam. Ada laut khusus untuk pariwisata, ada laut khusus untuk komersil, misalnya para mencari ikan. Nah, kalau laut yang di Madasari itu asri Mas, asri Bang. Jadi bukan khusus untuk pariwisata, benar-benar itu laut yang asri, yang nggak ada itu. Jadi nggak ada cemaran, nggak ada keramaian gitu. Jadi emang khusus buat kita ambil buat ini, karena memang ombaknya besar sih. Buat surfing juga nggak bagus karena banyak palung gitu. Nah, kalau yang sebelah agak ke sana lagi mungkin kalau tahu Batu Hiu Pangandaran, nah itu Batu Karas itu khusus buat surfing. Di situ bule banyak banget, pale juga banyak. Gitu. Terus kalau yang garam halus itu dari garam kristal dihaluskan apa ada khususnya juga itu? Kalau yang saya punya sih emang garam kristal kita halusin sendiri sih. Tapi kita halusin sendiri jadi garam halus. Ya, tapi saya sih sejauh ini kita terimanya ya garam, kita produksinya emang garam seperti ini.
garam kasar biasa gitu, coarse biasa. Soalnya kalau kita nggak punya teknologinya sih, benar-benar kita masih saya bilang sama Kang Latun yang punya tambak, proses alami aja lah gitu. Jadi proses alami itu jadi ya apa adanya aja. Soalnya kalau kita pabrikan, jadi itu takutnya ada cemaran yang lain gitu, malah nggak bagus hasilnya. Jadi pure murni dari tambak, kita keringkan matahari, kita langsung tiriskan, kita keringkan matahari, terus baru kita packing. That's it. Gitu. Itulah yang natural. Dan prosesnya itu lama loh, 3 sebulan lebih, 3 bulan lah. 3 bulan, sebulan lebih tuh proses aduk mengaduk, 2 bulannya proses kristalisasi, pemisahan, 3 bulannya panen. Ini ada pertanyaan dari Bu Natasha ya, yang ini. Mbak, kalau garam Epsom dan garam masak itu bisa beda dari prosesnya apa dari tambaknya, Mbak? Kalau Epsom setahu saya beda. Epsom itu kalau nggak salah sudah ada, saya nggak ahli lah di bidang garam Epsom ini. Setahu saya sih kandungan dia lebih bagus buat ini sih, buat body care. Jadi ya, Epsom ini kandungan kalsiumnya lebih tinggi, kalium dan kalsiumnya lebih tinggi sih, gitu. Magnesium juga ada tambaknya. Nggak tahu ya kalau Epsom itu ditambak di luar itu kayak gimana ya, saya belum tahu. Yang jelas kalau di luar itu kayak di Prancis itu tambaknya itu di atas bebatuan sih, bukan pasir. Tapi dia teknik karena mungkin beda musim ya, jadi musimnya itu yang suhu beda musim itu cepat menghasilkan flor de sol, bunga garam itu. Beda tambak mungkin, Mbak. Nanti saya pelajarin lagi, saya tanya lagi. Yang jelas sih Epsom salt itu kandungan kalsiumnya lebih tinggi, magnesium. Mbak. Ini yang lagi happening Mbak Natasha nih, buat teman-teman juga. Kayak Himalayan pink salt itu kan bukan dari laut, itu dari tambak di gunung. Jadi ada banyak jenis garam sih di dunia itu, dan just info aja, garam terkenal di dunia nomor 4 ada di Selat Bali. Di Selat Bali. Ya, itu garam Kusamba. Garam Kusamba. Ya, 200.000 per kilo. Welcome. Yang itu tadi Bu, tadi di pembahasan awal kita kan Ibu pernah nyinggung itu bunga laut. Yang bikin mahal itu apa sih? Prosesnya, jadi proses menunggu bunga flor de sol itu, nunggu kayak bunga es itu prosesnya itu nggak banyak. Dari 1 hektar itu paling menghasilkan 1 kilo. Oh, gitu. Jadi nggak banyak gitu, 1 kilo atau 2 kilo, karena itu bunga yang mengembang. Jadi kayak proses kristal. Proses kristalisasi, proses itu jadi ada uapan, menguap, terus ketemulah sama proses di antara keduanya, jadilah kayak bunga-bunga es gitu. Nah itulah, tapi lebih ringan, ya kayak es batu gitu, bunga es sih. Saya pernah beli itu flor de sol, gila mahal banget. Mahal banget, bisa dicek harganya di Tokopedia kalau nggak salah 600.000 deh flor de sol itu. 1 kilogram. Iya kalau nggak salah ya, flor de sol. Black salt itu sekitar 400 sampai 500.000 per berapa gram gitu. Jadi itu mahal sih sebenarnya. Jadi macam-macam.
Kalau dari Korea juga ada lagi black salt. Jadi yang di di Himalayan black salt ada lagi tuh. Jadi ada proses lah pengasapan. Ada lagi di Indonesia bagian mana ya? Cina atau mana gitu. Ada lagi yang pakai ini bambu. Di Bali juga ada NTT atau mana gitu. Jadi Indonesia itu kaya sih sebenarnya. Jadi garamnya itu limited sebenarnya, limited edition. Kusamba Bali itu dia kayak kristal bang. Kayak kristal. Atennya beda banget. Bisa cek Kusamba, garam Kusamba. Mbak Natasha bisa cek garam Kusamba Bali itu prosesnya jadi kayak kristal, kayak diamond. Gitu. Itu prosesnya kayak gitu. Kalau yang kenal Jafara itu pasti tahu. Jafara itu dia handle garam juga. Dia jual flex salt juga. Kalau nggak salah 45.000 per 80 gram atau 100 gram gitu ya. Saya lupa. Kayaknya seperti ini. Tapi dia lebih ringan. Lebih ringan bang. Jadi beda-beda. Flex salt itu lebih ringan. Flor-de-sor lebih ringan. Kalau flex salt agak sedikit berat tapi nggak seberat ini. Kalau ini kan berat nih. Garam. Kalau flex salt itu kan lembaran-lembaran gitu. Jadi aja saya juga nggak tahu kenapa garam di Indonesia itu banyak impor ya. Nggak ngerti tapi intinya sih saya sebagai ya idealis sedikit, saya sebagai orang lokal gimana caranya mengupgrade garam itu jadi lebih punya value, punya nilai lebih aja sih. Kenapa? Karena ada yang lebih bagus punya lokal apa enggak gitu aja. Jadi produk olahan garam saya pakai garam lokal dari tambak geomini di desa saya di Madasari gitu. Jadi kalau bilang sama klien-klien sama buyer saya bang, dengan membeli produk West Java berarti turut serta membantu petani garam di desa saya, karena saya beli langsung dari sana, langsung dari tambak dan langsung dari petaninya gitu. Karena gitu, cuman kalah sama garam yang beredar di garam komersil lah gitu. Ya mirip gitu aja sih. Ini ada lagi dari Ibu Natasha. Garam Kusamba bentuknya kayak garam krosok ya Mbak. Krosok apa? Ya krosok. Agak tebal, agak ini Mbak. Iya agak kasar gitu, agak masih kayak batu-batuan gitu. Tapi ini bisa dicek aja, agak ini kok emang agak kasar, lebih kasar dari garam yang saya punya. Dia garam lebih kayak garam, ya mungkin kayak garam krosok ya, tapi agak putih. Agak putih karena ditambak, bukan di atas pasir, garam Kusamba itu. Gitu. Macam-macam sih, banyak sih tekniknya. Di dunia itu ada 15 macam garam bang. Saya nggak bisa share sih. Nanti besok saya share deh. Aneka macam garam. Nah di Facebook saya ada. Saya share itu macam garam yang ada di dunia. Yang di Indonesia itu ada 5 macam. Ada 5 macam. Tapi yang ininya kita dari Bali itu nomor 4 ya di dunia. Iya, nomor 1 sih yaitu Flor de Salt. Flor de Salt ya itu paling mahal sih. Harga sih bisa cek deh. Tanya Mbah Google deh. Tanya Google. Garam termahal di dunia pasti keluar. Kalau tentang garam tanya Mbak Google deh, kalau misalnya ini
kurang tanya Google itu keluar semua. Macam-macam garam di dunia keluar, ada 15 macam. Ya baru ini aja sih istilahnya, baru nyadar aja kalau seandainya hasil garam kita dari Indonesia, salah satunya itu dari Bali, udah masuk kelas ini ya, istilahnya masuk kelas internasional, nomor 4 lagi. Banyak kenal produk banyak yang saya nggak ngerti ya. Jadi orang ngerti lebih cepat kenal dari produk. Lebih cepat kenal dari produk. Dari wisata. Maaf, suaranya agak putus-putus. Orang luar itu taunya garam Bali itu dari pariwisata. Tahu garam itu juga dari Bali gitu kan, dari produknya. Nah, selain itu tahu Indonesia juga dari moringa. Dari moringa. Nah, moringa itu di Indonesia daun kelor, makan kalau daerah Tuban buat makan sapi. Jadi sebenarnya kalau udah diolah dan itu ada tekniknya juga, itu kan kita sebenarnya telur itu ditanam tuh nggak perlu pupuk dan asal tanahnya itu subur aja. Dan itu menghasilkan daun moringa yang bagus dan biji daunnya juga mahal ke bank. Dan itu ya bisa dibuat body care, buat dunia kecantikan juga bisa. Nah, buat dicampur dengan garam juga lebih bagus lagi khasiatnya. Jadi kayak gitu, Bang. Terus yang itu tadi Bu, yang teknik pembuatan herbal itu kan ada yang fresh, ada yang dry. Ya. Kalau kita bikin yang fresh, kita bandingkan dengan dry itu, prosesnya itu lebih cepat mana? Atau bahkannya lebih kalau kandungan dan pembuatannya lebih cepat yang fresh. Kandungan gizinya juga lebih bagus yang fresh. Tapi jangan lama aja. Gitu. Dia nggak bisa disimpan lama. Jadi made by order lah ibaratnya, buat seperlunya aja. Tapi kalau untuk disimpan dia nggak tahan lama kalau yang fresh. Nah, kalau yang dry itu bisa tahan lama, tapi kandungan gizinya nggak sebagus yang fresh gitu, karena memang sudah diproses pengeringan gitu. Proses pengeringan itu berarti kandungan gizinya juga agak berkurang sedikit sebenarnya, tapi tetap masih ada nilai lebihnya, yaitu bisa disimpan lama gitu aja sih. Terus kalau yang di oven? Kenapa? Kalau yang di oven? Kalau yang di oven ya itu dry. Teknik dry. Ya, teknik dry. Yang diangin juga itu bagus. Jadi nggak harus diangin-angin aja. Jadi itu kering sendiri. Saya juga daun salam juga saya dry. Saya diangin-anginin daun salam. Beli kan kalau di tukang sayur ada tuh daun satu ranting gitu. Udah taruh saya taruh di dapur gitu, dia akan kering sendiri. Warnanya juga nggak sama coklat kok, Bang, agak hijau pupus gitu. Nah itu jadiin teh. Itu buat yang kolesterol juga itu bisa. Dia campur, mungkin nanti kalau saya bikin buat bumbu sop bumbu-bumbu yang lain, nanti saya campurin itu daun salam itu. Mungkin kalau di luar mungkin bay leaf ya namanya, agak sama sih bentuknya. Jadi kalau Indonesia, orang bule sama orang Indonesia bisa keseleo sih lidahnya. Kenapa? Iya, karena moringa bahasa bulenya. Kalau bahasa Indonesianya ya daun kelor gitu. Terus kayak cumin, itu kunyit. Kunyit. Terus laos itu gelenggal. Jadi bahasa bule dan bahasa Indonesia lebih komersil bahasa bule sih, gitu. Makanya
saya bikin herb salt itu bisa biar orang tuh lebih kenal aja gitu. Jual ya. Gitu. Kalau saya jual di luar juga ya masuk lah gitu. Jadi Terus yang ini tadi kan bilang kalau seandainya kita masak-masak gitu ya, istilahnya berarti herb salt itu istilahnya proses akhir ya. ya Istilahnya dia nggak, contohnya kalau kita lagi campur-campur nih, kita aduk-aduk. Nah, itu masuk herb salt di situ atau udah dihidangkan di piring baru ditaburin herb salt? Atau bagaimana sebenarnya? herb itu proses terakhir ya pada saat misalnya bikin sop. Itu ya daging, sayur itu udah masuk sih. Biasanya kalau bikin sop kan sayur kayak seledri sama buncis itu dimasukin belakangan kan. Nah Iya, itu proses pada si buncis dan ininya sudah layu, tinggal masukin itu herb saltnya. Udah tinggal aduk. Jadi proses terakhir aja. Itu salah ya, salah besar teman-teman kalau di awal. Di awal dari bambu itu ditumis, nah itu udah salah. Silakan dokter gizi, dokter ahli gizi itu yang bagus itu di akhir ya. Di akhir pada saat makan sudah hampir matang baru ditaburin atasnya gitu. Ini ada dari Mbak Natasha nih, dari Bu Natasha. Herbnya dari daun-daun aja ya Mbak? Apa bisa juga dengan rimpangnya? Jadi kalau untuk herb itu bisa antara rimpang dan ini sih dan daun-daunan. Itu kayak rimpang misalnya kunyit gitu kan. Kunyit dicop lagi. Kunyit di ini Mbak, dicincang halus terus dikeringkan. Diambil airnya sedikit gitu kan, taruh di atas tisu atau di atas kain untuk menyerap kandungan airnya, lalu diolah sebentar gitu. Jadi mes kandungan gizinya supaya nggak terlalu itu adalah masa ini kekeringannya. Kekeringan itu jangan terlalu kering banget. Mes 20% itu masih wanginya masih ada, teksturnya masih berbentuk, terus warnanya masih utuh juga kan. Nah, itu mes 20% namanya. Jadi jangan sampai kering banget ya. Gitu. Kayak kunyit, kayak jahe, terus kayak gitu. Terus lengkuas itu bisa, tapi dikeringin, dicop dulu, terus kunyit. Indonesia mungkin daun kunyit, daun jeruk, daun salam, daun seledri. Nah itu jadi biasanya daun-daunan yang biasa untuk di herb Indonesia itu daun salam, daun kunyit, daun jeruk, daun seledri, daun bawang. Nah itu biasa daun lemuru kalau orang Sumatera ya buat makan kari, daun kari itu semuanya dipotong-potong. Kalau kayak daun kunyit kan kebesaran tuh, itu dipotong-potong, diiris halus dulu baru di dry gitu. Kalau mau di teknik digantung ya digantung aja, digantung diikat gitu kan, terus diikat aja digantung 2-3 hari itu bisa Mbak. Daun salam saya untuk ini just info aja, daun salam itu bagus banget ya buat yang kolesterol. Jadi di herb aja dimasukin ke dalam herb. Bisa juga untuk herb tea. Jadi selain herb salt bisa juga untuk herb tea ya. Daun salam itu dicampur dengan bunga teleng, kalau bahasa Inggrisnya itu bahasa bulenya sweet butterfly tea. Nah itu lagi happening juga di luar negeri tuh. 1 kilo sweet butterfly tea yang kering yang bisa dijadikan artisan tea itu
Itu sekitar 400 sampai 600 ribu. Itu yang coba cek di Tokopedia dia, macam-macam deh. Kalau yang di luar sih setahu saya harganya sekitar segitu ya, kalau dalam rupiah 400 sampai 600 ribu per kilo. Apa nih yang jangan, apa aja bisa dengan rimpang ya. Terus buah buat itu yang batas itu tadi itu ya bisa buat tisani ya Mbak, kayak teh gitu loh. Iya. Tisani ya. Iya bisa. Jadi kalau itu artisan tea. Nah, yang terkenal dari Indonesia itu ya selain moringa ada bay leaf ya kalau daun salam, terus ada sweet butterfly tea itu dalam dikeringkan semua. Nah prosesnya kayak gitu Mbak Natasha. Jadi ada proses di oven, ada proses digantung, diangin-angin, ada proses yang kiss the sun. Kiss the sun itu biasanya pas lagi musim panas aja Mbak, tapi panasnya di antara jam 12 sampai jam 2. Itu sama kayak panas oven 80 derajat Celcius. Jadi itu cepat. Nah, menentukan bagus tidaknya buat dijadikan artisan tea itu dari warnanya Mbak. Warnanya tetap warna kayak warna daun salam itu warna hijau pupus. Tapi kalau udah coklat ya berarti udah kering banget, itu udah nggak bagus gitu. Karena yang warna hijau itu kandungan gizinya masih ada. Kayak gitu Mbak. Jadi kalau punya Mbak Natasha punya pagar, coba deh tanam daun kelor, tanam bunga teleng itu menghasilkan. Saya aja menghasilkan Mbak, dari pagar saya menghasilkan bunga telang tuh, artisan tea. Aku itunya udah disemenin semua Mbak. Nggak ada tanahnya. Kalau di grup saya biasa minta sama Bunda Erna. Bunda Erna penghasil ini, penghasil daun. Nah, daunnya saya bikin herb. Saya buat infus oil juga, gitu. Itu bagus banget tuh. Iya. Tapi kalau bagus itu Mbak, sih daun salam sih, kalau buat seumuran kita, buat kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Daun ini juga kersen, tahu daun kersen, nah itu juga bisa. Kalau herbal itu bentuknya sih lebih ke makanan ya, bumbu masak alami, pengganti bumbu masak sih, yang jelas lebih sehat. Kalau Mbak, kalau mau nanya, kalau misalnya rimpang nih Mbak, misalnya kita rimpangnya itu, nah rimpangnya misalnya nggak dikeringin tadi seperti itu Mbak, tapi kita maksudnya aku jus dulu gitu loh, rimpangnya aku jus dulu, terus lalu aku endapkan sarinya gitu, jadi disaring, yang kasarnya diperas dulu, terus nanti ada sarinya gitu, endapan sarinya itu, yang endapannya itu yang dipakai buat itu dikeringin lagi, bisa nggak Mbak? Itu lebih bagus yang itunya gitu. Tapi ada dua teknik, yang endapannya sarinya kita ambil, kita keringkan, sih di oven. Nah, yang ampasnya juga itu bisa kita pakai juga. Biasanya kalau saya lebih suka buat ini, buat infus oil. Oh, infus. Iya, buat infus oil. Jadi itu semuanya nggak kebuang sih Mbak. Kita pakai semua. Zero waste ya. Zero waste itu, jadi makasih banget ya buat Cilili ini. Jadi zero waste. Kalau misalnya sampai tempat pun saya mikirin yang recycle, yang green gitu kan. Tapi itu yang mahal sih. Karena prosesnya nggak mudah. Kayak saya bikin herb salt ini ya, kalau saya sih karena prosesnya dapur saya juga, kompor saya juga kadang nggak memadai, jadi saya sih sekarang kerja sama teman. Jadi teman kan ada yang punya mesin dry, itu daerah
Cipanas. Jadi dia semua dibuat itu ada yang bentuk dry itu udah dalam bentuk powder semua. Jadi dia punya mesinnya, jadi saya beli sama dia aja deh. Gitu. Tapi kalau mau fresh ya prosesnya yang seperti itu Mbak Natasha. Perlu secukupnya aja. Penyimpanan juga nggak bisa lama-lama. Kandungan gizinya udah hilang gitu. Karena udah lama dan basah sih biasanya. Seperlunya aja sih. Tapi kandungan gizi lebih tinggi yang fresh sih Mbak. Cuman kalau untuk penyimpanan yang lebih lama lebih bagus yang dry gitu. Gimana? Udah paham Mbak? Besok saya share deh Mbak. Halo Mbak Natasha. Iya Mbak, paham. Jadi seperti itu ya Mbak Natasha. Pokoknya segala sesuatu yang fresh, yang herbal itu sehat. Apalagi kita buat sendiri itu lebih bagus gitu. Karena sekarang ini kan makin kesini banyak pangan yang instan ya. Ternyata yang instan itu nggak bagus. Ada supplier yang supplier dry yang 20%. Kenapa Mbak? Ada suppliernya nggak Mbak yang bikin tinggal beli bahannya gitu loh, mesnya 20%? Ada. Oh, ada. Iya, dari mulai moringa, terus sampai bawang putih bubuk, terus apa sih gitu. Kecuali yang bisa saya buat sendiri ya, kayak yang gampang gitu, kayak daun salam, daun seledri, daun jeruk, nah itu saya bikin sendiri. Tapi kalau kayak bawang putih bubuk, terus yang lain-lain, moringa juga saya beli dari petaninya langsung. Dari sana dia langsung proses itu yang ada yang mes 80%, biasanya buat teh, terus kalau yang 20% biasanya untuk bumbu, 10% itu biasanya buat masker. Nah itu karena dia udah punya sertifikat organik, jadi agak mahal Mbak. Jadi tapi saya beli yang organik. Jadi lebih bagus lah, karena proses itu kan organik itu dari prosesnya ya. Prosesnya iya benar-benar organik. Nah, itu kilonya itu 250.000. Itu saya ambil yang mes 20 sama yang mes 10, karena yang 10 tuh buat body scrub sama dia body scrub aja, buat campuran itu body scrubnya. Itu bagus banget sih. Aku ngerasain sendiri sih Mbak. Saya umur 40. Aduh jangan sebutin lah. Malu. Jadi saya pakai buat diri saya sendiri. Saya nyobain. Jadi pakai masker, pakai infus oil sendiri, pakai body scrub sendiri, buatan sendiri. Bagus buat kulit saya. Buat maskernya saya pakai organik VCO itu buat masker itu bagus banget. Infusnya saya pakai infus oil kelapa itu kan, jadi saya campur sama VCO itu bagus banget tuh, ngilangin kerut-kerut di kulit juga. Jadi apa sih namanya, bisa ngerasain sendiri. Ya alhamdulillah saya dikasih umur yang panjang, masih dikasih kesehatan. Mungkin saya sekarang lebih ke yang alami aja sih Mbak, dan itu bagus, termasuk apa yang saya makan gitu. Saya coba yang herbal yang buatan sendiri itu lebih bagus gitu Mbak, dan lokal ya Mbak. Tadi yang 80% untuk apa ya Mbak tadi? Enggak 80%. 80% biasanya untuk teh Mbak. Jadi bubuknya lebih ini ya, kayak teh bentuknya berarti ya. Kering, tapi dia mesnya itu 80% karena dia buat bikin teh. Gitu. Ada lagi yang cuman dry leaf aja, itu juga ada, itu cuman dry. Itu mes 90% 80 berapa persen ya lupa, pokoknya dry itu ada.
Tapi biasanya kalau yang buat itu sih 80% yang dry itu yang buat teh. Kayak bentuknya kasar gitu, Mbak. Iya. Jadi kalau bikin ya itu nanti saya besok saya share ya Mbak Natasha di tele itu komposisinya. Tadi kan karena di video aja gitu. Iya. Saya nggak pede kalau live bikin yang simple aja. Jadi kalau orang kan lebih visual sih biasanya, lebih visual, lebih gampang di ini sih, lebih gampang dicerna. Nah kalau untuk ininya Zoom kan, kalau Zoom kan enak tuh. Jadi saya kopas aja, tinggal share. Itu ada komposisinya, resepnya berapa yang untuk dry dan fresh. Oh gitu. Jadi lebih ini sih lebih simple, lebih enak. Udah pernah coba Mbak Natasha ininya herbsal, bikin aja. Belum, aku baru lihat ini sekarang. Makanya aku nanti nungguin itunya, rinciannya, resepnya. Ini request nih Mbak. Itu buat pasar Hong Kong. Kebetulan saya punya teman. Jadi saya coba iseng-iseng, oh ini moringa lagi happening nih. Bisa nggak bikinin? Bisa, tapi jangan pakai kaca ya gitu. Ya udah buat ini. Jadi ini khusus nih buat by request. Nah itu saya buat waktu itu saya ketemu di Gado-Gado Boplo sih. Jadi itu saya coba dan ternyata dia suka gitu. Itu makanya cuma ditaburin di situ aja Mbak, dimasak atau gimana caranya? Ya jadi kayak bikin sop nih. Itu kan biasanya kan yang dimasukin belakangan itu kan buncis, daun salam dan seledri, daun seledri sama daun bawang kan dicemplung ke belakang. Nah udah layu sedikit warnanya masih agak hijau-hijau, baru deh masukin herb saltnya belakang gitu. Oh, kayak garam ya? Iya itu garam ya, bersama dengan garam ya. Iya, jadi garam lagi ya. Iya, ini nggak perlu ditambahin garam lagi kok Mbak. Ini udah herb, udah sebagai bumbu masak alami aja. Itu yang edit pakai bumbu masak yang ini ya, yang komersil ya. Wah masih kurang gurih nih gitu, wah tambah lagi wah gitu. Kalau yang suka dengan hal yang alami itu sebenarnya ya kembali lagi saya back to basic. Kalau orang dulu saya ingat nenek saya emang kalau masak nggak pernah pakai MSG ya atau bumbu masak yang di pabrikan gitu, tapi enak. Misalnya begitu aja sih Mbak. Iya. Ya kan kalau zaman dulu mana kenal yang namanya kayak gitu. Enggak ya Mbak? Iya, cuman garam sama gula mereka itu kan. Ditambah sama ya kayak di daunan yang lain-lain, seledri, daun bawang, daun salam. Tapi enak gitu. Makanya back to basic lagi, seiring dengan peradaban kan, hal-hal yang tradisional, hal yang lokal itu kan, ya kearifan lokal itu memudar ya kan, tergantikan dengan budaya instan. Nah jadi ini kenapa saya coba pakai herb salt itu ya, ini motonya sih back to basic, menghargai kearifan lokal apa yang pernah dipakai oleh nenek kita dulu gitu. Buktinya nenek-nenek kita dulu di zaman sekarang ini masih sehat gitu. Nenek saya meninggal tuh umur 97 Mbak. Umur 80 tuh masih sehat banget, masih bisa jalan Jakarta dari Pangandaran ke Jakarta nengokin cucu. Iya, jadi ya kembalilah ke back to basic gitu. Itulah yang diajarkan oleh nenek-nenek kita itu kan sesuatu hal yang alami sebenarnya. Ya, back to nature ya Mbak. Iya, back to nature. Makanya di moto saya ini adalah
di moto West Java ini respect local wisdom, itu hargailah kearifan lokal. Karena lokal-lokal itu ternyata banyak gitu, banyak khasiatnya, banyak dicari, banyak bahkan diekstrak di luar, dijual lagi ke Indonesia di mana boleh. Banyak, jadi banyak banget sumber daya alam yang bisa kita kembangkan sendiri. Yang lokal-lokal itu bisa kita upgrade, bagaimana caranya supaya tampil lebih up to date aja, supaya generasi kita nih di bawah kita bisa tetap eksis gitu, bisa tahu nih kearifan lokal bangsa kita, kekayaan kampung halaman deh kayak apa gitu. Jadi bangga dengan kearifan lokal yang ada di lingkungannya. Itu aja sih saya coba ajarin sama teman-teman saya, sama adik-adik saya gitu. Itu cobalah hargai kearifan lokal, bangga dengan yang lokal gitu. Seperti itu sih. Thank you banget Mbak Natasha. Bye. Ya Bang Jaro, gimana waktu udah hampir 8:30? Masih Iya. apa masih ada? Iya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi. Keren banget ilmunya. Iya. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain nggak ada lagi pertanyaan, cukup jelas, dan besok kita lanjut lagi ya Bu Win di Telegram seperti biasa jam 10 sampai jam 11 siang. Ya. Dan untuk yang terakhir kita minta dari Bu Win untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada kita semua yang hadir di webinar Ibu Lili ini sebagai patokan kita ke depannya untuk bisa membuat kreasi-kreasi ataupun bisa ingat lagi ilmu-ilmu yang Mbak Win share ke kita pada malam hari ini. Oke, baik. Jadi untuk malam ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Limited tapi eksklusif kalau buat saya, nggak masalah. Yang penting dengan hadirnya teman-teman ini kita bisa berbagi ilmu. Yang jelas yang ingin saya sampaikan ini adalah hargai kearifan lokal, dan kita harus bisa mengangkatnya dan upgrade value, bisa lebih menghasilkan, lebih mempunyai nilai lebih kalau saya mah. Jadi hidup sehat itu dimulai dari apa yang kita makan, dan apa yang kita kerjakan. Jadi hal-hal yang mungkin menurut teman-teman yang lain itu, yang lokal itu, yang tradisional itu sebenarnya kalau kita dalamin ternyata keren juga gitu. Bahkan karena hal yang tradisional itu justru lebih dihargai. Kenapa kita yang punya bangsa sendiri itu nggak bisa menghargai gitu hal yang lokal ini? Herb tradisionalnya sebenarnya banyak. Jadi herbal Indonesia itu sebenarnya kaya ya, hortikulturanya, tanam budidayanya, terus herbalnya itu sebenarnya kaya banget. Tinggal gimana kita mengekspor, bagaimana kita mengupgrade value-nya Bang. Jadi ibaratnya kalau ada istilah UKM naik kelas lah, ini gimana caranya yang lokal ini bisa naik kelas, tampil dengan lebih up to date. Karena kita kan ada di antara kita ada generasi selanjutnya kan ya, gimana caranya generasi anak itu masih tetap eksis, menghargai kearifan lokal, menghargai apa yang pernah diajarkan oleh nenek-nenek kita zaman dulu. Jadi ya jangan lupakan hal-hal yang tradisional. Yang tradisional itu itu aja sih Bang. Hargai kearifan lokal. Teman-teman, terima kasih yang sudah hadir. Limited eksklusif. Terima kasih. Cilili masih ada kah? Baik, terima kasih banget dari Ibu Wiwin yang telah share ilmu, tips pengetahuan pada malam hari ini ke kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita yang hadir. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lili, Dr. Lili,
yang telah menyediakan kita waktu ataupun tempat untuk sharing-sharing ataupun saling berbagi pada malam hari ini, walaupun hanya via online, tetapi sangat bermanfaat banget, walaupun istilahnya dimanapun kita berada, kita bisa bergabung di sini dan kita juga bisa menerima ilmu pengetahuan dari narasumber kita langsung, Ibu Wiwin. Dan sebagai terakhir, apakah Ibu Wiwin menyediakan kita voucher-voucher kah untuk kita sebagai ini yang Herbsel-nya, produk barunya? Saya nanti kalau ketemu nanti Japri aja ya, saya kirimin Herbsel-nya buat pemain saya. Lili juga. Terima kasih Cici Lili sekali lagi buat Mbak Lili Indrawati, Dr. Lili, Mbak Natasha juga yang sudah meluangkan waktunya. Ini penggemar setia banget Mbak Natasha. Ada Mbak Wida juga, tetangga saya yang baik hati, yang dekat. Ini jauh dekat nih, sama aja nih. Mbak Wida ini dekat banget dari rumah saya. Terima kasih banget Mbak Wida udah hadir. Lalu ada Bang Jero, makasih juga udah mandu saya. Kayaknya lama-lama kita kenal terus ya. Ini seri West ini kayaknya untuk olahan garam udah habis nih Bang. Iya. Udah ada berapa seri, bath salt, terus body scrub, bath bomb, sama herb salt. Udah varian udah 4 nih, udah habis seriesnya. Jadi sampai ketemu lagi lain waktu. Terima kasih banget Bang Jaro ya. Terima kasih Bu Win. Baik, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya, dan jangan lupa like dan subscribe yang khususnya dulu dari narasumber kita pada malam hari ini, West Java Mahakaya. Dan jangan lupa intip terus dan kepoin terus Instagram juga Subiantik yang selalu menayangkan webinar-webinar yang live kita selalu hari Jumat, dan juga di grup Jerowaste ya, grup Telegram. Besok kita kembali lagi jam 10 sampai jam 11 siang. Kita punya waktu hanya durasi 1 jam. Jadi selagi kita 1 jam itu kita bebas ya, istilahnya kita bisa review pembahasan kita pada malam hari ini, dan kita juga bisa sesi tanya jawab, bisa langsung campur aduk nggak apa-apa ya, soalnya waktu kita cukup terbatas hanya 1 jam. Ya, baik, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa, bye bye.